اللهم اهدني الرحمن صلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين يا رسول الله سلام عليك رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج مريد أنت عائده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج وزمان أنت حاكمه سلم فيه من العوج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج جزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج من أرضي فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج انفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الخير عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد وقال شرم الله تعالى وعدم النفع به وببركة علومه في الدارين آمين الأحباب. وهكذا ينبغي للفقير أن يستقيل به في جميع أوقاته فحينئذ يجد لذة عظيمة في ذلك. وقيل روي محمد بالعنام بعد وفاته فقيل له كيف كنت في حال النداء فقال كنت متأملا في مسألة من مسائل المكاتب فلم أشكر بخروج روحي. وقيل إنه قال في آخر عمر شغلتني مسائل الكتاب وعن استعداد هذا اليوم وإنه قال ذلك تواضعا
Dan maka selayaknya bagi seorang yang faqih, ya orang alim itu hendaknya dia menyibukkan dirinya. Jadi kalau orang disebut dia orang alim, orang faqih, dirinya sibuk. Sibuknya ngapain? Mau sibuk mancing? Bukan. Atau sibuk hal-hal yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, enggak. Tapi orang yang alim itu dia sibuk seluruh waktunya itu dalam ilmu. Dan ketika itu kalau orang dia udah sibuk, dia demen sama sesuatu, contoh lo kalau main game dah lo main game ingat waktu gak? Enggak lo. Kalau main game ini dan kalau dibilang dulu guru kita tuh pernah ngomong, kalau kita ngelihat orang soleh itu kita heran, kok bisa ya orang hidupnya baca Quran aja, ngaji aja. Kemarin kan baru viral tuh, ya Anwar Mansur tuh ngajar, padahal dia itu umur udah hampir 80 lebih. Ngajar dari jam 7, tak tahu azan zuhur, sudah zuhur, udah padahal ngaji pakai kain besar, karena udah lezat ambilnya tuh begitu. Sama kayak lu main game, kita lihat heran kalau ada orang soleh, ibadah kuat banget tuh dia, baca Quran aja, sholat aja. Imam Ali Nabi itu sholatnya sehari 1000 rakaat sehari tuh, terawih 20 kira-kira gimana sehari. Tapi lama-lama gogak gitu, karena sibuk dengan kenikmatannya. Sama kayak orang soleh ngeliat lu, itu orang hidup betah banget dengan handphone gini dari pagi sampai malam. Kalau nggak tidur kuat. Orang mancing tekun, orang mancing itu. Wah, ada apaan juga nggak ngaruh tuh. Kenapa? Karena dia lezat nikmat. Nah, kalau orang alim, orang faqih, dia ngerasakan lezatnya ilmu. Begitu tuh, dia hampir lupa segalanya. Kan punya guru itu namanya Kiai Arsyad. Itu beliau itu kalau udah saking nikmatnya dimasuk ke kamarnya baca kitab. Hari pagi dibaca kitab. Nah, ntar giliran jam 2 diingetin sama bininya. Ya, udah mau asar, astagfirullahaladzim. Salat zuhur. Udah salat zuhur baca kitab lagi. Ntar udah mau maghrib, ya udah mau maghrib, astagfirullahaladzim. Saking lezatnya ilmu, akhirnya lupa waktu. Nah, kayak kita, kan? Ada orang apa tuh yang sekarang tuh live sampai berapa jam tuh? Live tuh. Main game di live, tahu udah jenggotan. Di jalanan juga gini. Nah, ini ada ulama yang emang hidupnya sibuk sama ilmu. Ruwiya Sayyidina Imam Muhammad fil Manam. Ini ada seorang ulama namanya Muhammad. Nah, ketika beliau meninggal, ada muridnya ngimpiin. Dibilang, wahai guru, bagaimana keadaanmu ketika dicabut nyawa? Orang meninggal kan ada sakaratul maut. Itu kan sakit luar biasa. Sampai kata Nabi itu, orang sakaratul maut itu sakitnya kayak lu ditebas sama pedang 70 kali. Pedang sekali, tapi 70 kali lu disayat. Sakit itu luar biasa. Dari ujung kaki ke ujung kepala, bukan di tangan doang, tapi ujung kaki. Itu sakitnya kayak ataupun duri kata yang duri. Begitu tuh, maksudnya apa tuh? Kamu benang kan kusut, kalau benang tali kan susah. Tapi gitu keadaannya. Nah, ini beliau ditanya bagaimana keadaanmu ketika sakatul. Kata beliau itu, saya waktu datang malaikat Israil lagi sibuk baca kitab, lagi nyari masalah. Jadi karena dulu lagi sibuk baca kitab nih, nyari nih ini masalah apaan gitu. Sampai 3 tahu tuh. Nah, tiba-tiba ruhnya udah keluar. Kok
Gue di mana nih gitu. Tak tahu ada malaikat yang udah megang. Lu udah mati gitu. Saking nikmatnya Mil. Ini main game udah tahu lah gue game over. Bilang, nah saya nggak berasa itu karena lagi sibuk masalah tentang lagi nulis kitab. Sampai lupa tuh beliau tuh, tapi agak berasanya karena udah nikmat sama ilmu. Luar biasa tuh kalau orang udah nikmat sama ilmu. Faslun fi waktu tahsil ay fi bayan tahsilul ilm. Nah, kemudian pasal yang menerangkan tentang kewajiban untuk ilmu. Gila waktu ta'allum minal mahdi ilal lahdi. Jadi kalau ditanya waktu orang belajar tuh kapan? Kalau lu ditanya lu kapan mulai belajar, dari jam 7 pagi misalnya sekolah kan sampai jam 1 siang misalnya. Bukan. Orang waktu belajar itu dari mulai dia lahir sampai dia masuk ke kuburan, itu selesainya belajar. Jadi jangan ngomong wajib belajar 9 tahun, enggak. Lu sampai mau mati wajib lah belajar. Dikaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buaya kan? Baik, sampai ke lubang kubur. Orang mati mesti diajarin. Orang talqin itu kalau di kuburan ditalkinin itu lagi ngajarin mayit. Kalau datang malaikat ngucapin begini masih. Karena apa? Karena setan tuh nggak, tahu nggak? Setan. Tapi kalau iman lo diambil nggak tetap. Wadul Hasan ibn Ziyad bitafaqu wa huwa ibnu samanina sana walam yabit alal firas 40 sana fa'abdu ba'da dhalika 40 sana. Itu disebutkan bahwasanya ada seorang ulama namanya Hasan bin Ziyad. Beliau itu masih belajar padahal usianya 80 tahun. Berapa tahun? Ngaji setahun berhenti, 2 tahun berhenti. Ini orang ulama 80 tahun masih ngaji. Gitu. Beliau itu umurnya setiap 80 tahun walam yanam. Beliau nggak tidur selama berapa tuh? Di tidurnya kurang, bukan berarti agak tidur kurang. Selama berapa tahun? 40 tahun. Beliau 40 tahun belajar. Sampai ada satu ulama itu, ada Syekh Abdullah Ghafadol itu, karena saking lamanya ngaji sampai lupa pulang. Dia orang Hadramut, orang Yaman, ngaji ke Baghdad, di Irak, ngaji ulama 40 tahun di sana. Waktu itu umurnya baru 20 tahun. Dipikir keluarganya udah meninggal kan, orang nggak balik-balik. Akhirnya pulang jadi ulama besar. Nah begitu juga nih. Ini satu ulama itu dia ngaji 40 tahun, kemudian beliau ngajar 40 tahun. Dan umurnya itu umurnya itu sampai mi'a wasitina sana, 160 tahun. Belajarnya dari umur 80. Kan 80. Belajar 40 tahun berarti 120 kan. Terus ngajar 40 tahun berarti umur 160. Mulai ngaji di umur 80 tahun. Jadi kagak ada alasan lu kagak ngaji. Laki-laki umur 80 tahun masih ngaji. Tuh. Nah, wabdulul awqat, nah yang paling afdol itu kalau ngaji mulai kapan? Syarah syabab, dari mulai anak muda. Lu mulai akal balik. Itu mulai ngaji. Imam Syafi'i itu umur 9 tahun udah jadi ulama. Berarti ngaji dari umur berapa? Dari umur 4 tahun. 4 tahun udah pernah ngaji, hafal Quran mau jadi 4 tahun. Waktu itu udah berapa tahun sudah hafal Quran gitu.
Paling afdol tuh ngaji mulai masih muda. Nah waktunya paling afdol itu bainal isya'in, antara maghrib dan isya. Habis maghrib dan isya, atau enggak ba'dal isya, itu afdol juga. Ya, jadi antara maghrib dan isya itu paling afdolnya ngaji. Karena apa? Di situ ada doanya Nabi doain umatnya di dalam keberkahan kalau dia ngisi waktu antara maghrib dan isya, sampai lagi dalam belajar. Lumayan bagi ayat stagrik, wajib layaknya bagi penuntut ilmu itu benar-benar dia nyelam dalam ilmu. Jami awqatihi, setiap waktunya. Jadi bukan sebagian lagi, sebenarnya ngaji itu waktu mesti dipakai. Fa idza malla min ilmin yastagul bi ilmin akhar. Kalau udah mulai bosan, belajar ilmu yang lain. Padahal bosan, misalnya orang agak mulai bosan belajar ilmu fikih, belajar ilmu yang lain. Tapi nggak ditinggalin, besok belajar lagi. Nah, boleh itu begitu. Supaya dia ngerasain lezat belajar ilmu yang duluan begitu tuh. Udah mulai bosan kayak ilmu yang mat ya tasawuf nih, belajar ilmu fikih bu ya, belajar ilmu balaghah, jadi begitu distansi gitu. Artinya bukan yang lain belajar, tapi difokusin aja. Ya, kita banyak tuh, kita bahasa, enak-enak kan macam tuh. Kalau kita tasawuf kan memang dia mulai urusan hati tuh. Nah, kalau ini kan urusan ibadah, enak-enak. Nah begitu Abdullah bin Abbas, ini anak sahabat Nabi, ini orang sepupunya Nabi juga. Radhiyallahu an, idza malla minal kalam yaqul hatu diwanu syuara. Itu beliau kalau udah mulai agak-agak bosan ngaji, namanya orang kan ada bosan dia. Nah, dia bilang, coba bawain saya kitab buku tentang syair-syair. Jadi kalau kita syair-syair kan tuh pantun-pantun, syair dia. Supaya ngilangin sumpeknya. Nah, kalau udah agak ini lagi baru ngaji lagi. Nah, kalau lu sih ngaji cuma buat ibarat kata orang selingan doang bukan gitu. Kalau bawa pakai sumpah juga kematan amat tuh ngaji bentaran kayak sumpah. Wakana Muhammad bin Hasan layanamul lail, wakana yado inna dafatir. Adalah Imam Muhammad bin Hasan itu nggak pernah tidur malam. Kenapa? Beliau itu jadi di bantalnya ditaruh kitab-kitab. Jadi kalau mau dia tidur, dia ngeliat kitab, nafsu tidur baca kitab. Kalau kita kan kalau buku baca buku ngapain? Tidur lah. Samping lo handphone, kagak bakal tidur lah. Gitu. Kecuali handphone lo disita sama mak lo, lalu bisa tidur. Nah itu lama begitu tuh. Jadi di sampingnya ditaruh kitab. Karena zaman lamin nawin yang dulu finawin akar. Kalau dilihat kitab ini terus di kitab dia lihat kitab yang lain lagi itu. Buat apa? Liyadul malamatihi, buat ngilangin kejenuhannya dia. Jadi ulama jenuh itu bukan kayak kita. Kalau kita jenuh apa ngapain? Kan kita nyari kesenangan yang lain. Kalau mereka itu jenuh tapi nyari yang positif. Misalnya orang dia mulai bosan baca Quran, dia mulai zikir, dia baca tasbih, itu mulai tasbih di bosan baca tahlil di bosan baca selawat. Jadi karena ya doain daul ma wa yazilu nauma bil ma, adalah beliau itu ditaruh air gitu dekat dia. Jadi kalau mulai ngantuk matanya diberikan air. Ada ulama juga yang dia pakai buhur tuh, buhur gahru. Jadi kalau dia ngantuk matanya begini tuh. Jadi biar apa nanti kalau udah emang mau tidur lah itu lama, makanya lu jangan samain ulama. Bisa sama aja kayak manusia biasa, enak aja belajar aja lain. Itu Walid, Sayyid Walid itu pakai dulu guruan itu jadi itu Walid kalau ngantuk dia pakai balsem. Itu udah balsem. Balsem ini. Karena yaqul annau minal harara fala budda min daf'ihi bil ma'il barid. Dan beliau mengatakan
Yang namanya tidur itu karena panas gitu. Maka diilanginnya dengan dingin ya, jadi pakai air. Orang kalau matanya ngeliat mulu kan agak panas tuh, ya air biar adem, biar melek terus. Wa faslun fi syafaqati wan nasiha. Wa yanbaghi yakuna sahibul ilm mushfiqan. Adalah selayaknya bagi orang yang punya ilmu itu dia punya sifat kasih sayang. Orang yang punya ilmu itu dia punya sifat kasih sayang. Artinya apa? Dia nasihatin, ntar ngaco lagi, ya sabar, nasihatin lagi. Dia punya sifat kasih sayang. Jangan sendiri bodoh orang, dia masuk neraka yang penting gua gitu. Itu tuh orang ahli. Biarin dia mau dia ituan kayak, yang penting kan gua. Nah, diajak. Nasihan, punya juga nasihat. Jadi orang alim itu nasihatin. Ada lagi yang penting, ghairu hasidin, jangan ada sifat dengki, hasad, itu paling jelek banget. Orang biasa aja kalau punya sifat hasad, dengki itu jelek, ambil lagi orang berilmu. Karena kalau orang berilmu dia punya sifat hasud, dengki, dia nularin kedengkiannya, giliran dia ngajar. Bahaya tuh. Kalau orang alim dia dengki, ketika dia ngajar nih, nah ditularin tuh penyakitnya lagi dia kan ngajar. Fal hasad yadur wala yanfa. Yang namanya sifat dengki itu nyusahin, bahayain buat diri sendiri, buat ambil lagi orang lain. Dan nggak ada manfaatnya. Kita dengki orang, itu ngapain? Kalau orang maju, kita dengki dia. Apa untung kita dengki orang? Karena yang ngasih nikmat dia Allah. Jadi jangan piara tuh sifat dengki. Paling jelek itu sifat dengki. Orang yang pertama kali berbuat di antara dosa itu ya hasad. Siapa hasad? Itu Qabil Mahabil, itu anak Nabi Adam. Anak didengki, kok gua dikawinin nama yang jelekan, bukan yang cakep gitu. Akhirnya dengkinya dia diajarin setan cara bunuh gini, cara sih. Ada burung gagak, dia bunuh, dia berantem, dibunuh temennya. Ini burung gagak, kan memang burung gagak itu cerdas. Dia ambil batu, dilemparin tuh, yang satu mati. Nah, Qabil ngeliat nih, Qabil tuh dia ngeliat, wah begini caranya. Habis itu digali apa, lubang, dimasukin tuh ke situ, dipendem. Itu awalnya orang di kubur itu begitu. Qabil dibunuh tuh saudaranya Habil. Akhirnya udah mati, caranya sama sama yang diajarin burung gagak tuh, dilihat burung gagak, dilemparin batu, mati, habis mati digali, dikubur. Nah itu yang pertama, dikubur pertama itu Qabil sama Habil. Nah jadi sifat hasad itu jelek. Nah, orang semua lahir bawa sifat hasad. Kata anak kecil itu punya sifat dengkinya ada. Coba dah, mesti kalau diambil kan marah. Wow, kalau dikatain dia marah, itu sifat hasad. Cuman dipelihara, nggak dipelihara. Makanya kita perlu belajar ilmu itu supaya apa? Ngilangin sifat-sifat begitu. Nah, kalau orang alim dia pelihara sifat begitu jelek. Karena apa? Kalau orang udah dengki, itu jelek. Ambil lagi orang alim yang dengki, wah, bahaya ada kita lihat sekarang. Ayo lama wajib la tuqal man qala maqala yaqul inna banil muallim yakunu aliman li anna al muallim yuridu ay yakun talaman bil Quran. Ulama babi barakati itiqad wa syafaqah yakun lau ibnu aliman. Dan sesungguhnya orang alim itu, orang yang berilmu, kalau dia punya anak itu biasanya jadi orang alim juga. Ulama pabibar ketiga dua syafaqatihi. Ini ulama
karena berkat keyakinannya dia dan kasih sayangnya dia, maka anaknya itu juga jadi ulama. Karena kan ini namanya bapak amanah kan sayang. Terus juga dia yakin anak tuh kalau gua ajarin dia pasti bisa. Tapi nggak juga bisa orang alim anaknya jadi orang bodoh, bisa juga kalau dia nggak belajar. Ya orang biasa aja kalau dia belajar juga bisa jadi orang alim, tergantung usahanya. Nah, makanya yoka anna sadar lajal burhan aima ja'ala waktu sabak libni sadar syahid Isamuddin wa sadar Sa'id Tajuddin waktu dua kali gabe pada jamila sebab fakana yakun inna tabi'ana taqul wa tammal fi dzalika alwaqt faqala Abu Umar inna ghuraba al-awlad bara'iyatun min al-qaril ard fala budda an aqaddimu asbabuhum babarkati syabaka fatwa ibna. Itu juga ada satu kisah ini bahwasanya si Isamuddin ini dia punya anak. Anak itu, nah waktu orang-orang belajar ini anaknya tuh ogah, maunya main aja. Banyak kemudian begitu tuh anak kiai, giliran dia ngajar anaknya nggak ada kelayaban, nggak mau ngaji gitu. Akhirnya anak-anak yang lain itu udah pada pinter, ini anaknya belum. Akhirnya dia ngadu dah nih, dia ngadu kepada gurunya. Itu anak saya dua-duanya itu kagak mau ngaji, sedangkan murid-muridnya itu pada mau ngaji. Akhirnya dia bilang, innal ghurabal aulad kubara. Kata gurunya, ntar anak lo bakal jadi orang besar di kemudian hari. Ada sebab apaan? Keberkahan kasih sayang orang tuanya dan doa dari orang tuanya. Al-aktsari fuqaha ahlul arfi dzalika al-asr fil fiqh. Sampai akhirnya anaknya itu dua-duanya jadi ulama besar pada masanya. Karena sebab doa dan kasih sayang orang tuanya. Bayan bagi alayata ahadan ayukhasma innahu yadhi awqat. Dan juga selayaknya bagi seorang penuntut ilmu itu jangan biasain berdebat. Baru tahu ilmu dikit mau ngajakin mau debat nih, debat mau ngapain lo debat? Kenapa? Debat itu nimbulin permusuhan. Kalah yang nguring, menang sombong. Itu kan orang debat begitu. Tahu nggak orang kalau debat, lu lihat debat yang politik, yang menang sombong, yang kalah dongkol gitu. Nggak ada manfaatnya. Yadi augati, dan buang-buang waktu. Orang debat itu buang-buang waktu karena nggak ada yang dapat, nggak ada ilmu yang bisa diambil kalau orang debat. Kecuali orang istimewa dimumpul dicari permasalahan, nah itu lain. Kalau debat kan dua-duanya ngotot, punya dalil, punya ngotot tujuan. Lihat yang debat orang jago ngomong doang, tapi ilmunya kosong, kan ngaco jadinya. Sewa-sewatan doang. Gua pokoknya mau orang bid'ah, nih, enggak ngaco dah, tinggalin aja. Aduh kalau diajak debat gitu, aduh, gua nggak tahu gua orang bego. Panas, nggak ada manfaatnya. Yang dicari menang, bukan nyari bener. Bila lil muhsin, saya jadi desa nihi wasi syafi masawiyah. Ansadanya Syekh Imam Jalaluddin Arif Ruknuddin Muhammad bin Abu Bakar Ma'ruf bi Imam Jawahir Zad al-Mufti rahimahullah ta'ala qal Ansadin Sultan Syariah Yusuf Hamdani hada syara' da'il mar'a la tajra' ala su'i fi'li sayfihi ma fihi wa ma huwa fa'ili. Ini berkata Imam Jalaluddin Imam Hamdani, tinggalin tuh kepada orang la tujaza ala su'i fi'li, kepada orang yang perangainya jelek, kata beliau itu. Fasayakfi mafi, maka cukuplah kejelekannya buat dia aja, jangan sampai lu ketular.
kalau ada orang perangai ini nggak bagus, jangan lu temenin, say hello aja gitu. Dia udah gitu. Tapi jangan ditemenin, karena apa? Udah cukup dia aja yang jelek. Jangan sampai lu ketularan sama kerjaannya di udah sering banget tuh lama ngingetin gitu. Wakila man arada yargi ma'an fa'aduwi fal yukrir hadas sir. Siapa orang yang mau ibarat kata tuh menghinakan hidung musuhnya, artinya tuh kalau orang kalau dipegang hidungnya kan tuh kalau dipegang hidung kan cemen tuh gitu. Namanya tuh gitu, hidungnya tuh. Kalau di Arab tuh kalau orang yang toyor hidungnya tuh cemen tuh. Kalau lo merendahin musuh lo itu minal ilm annahu man izdada ilman zada hasadu ghamman. Jadi kan orang tuh pasti, setiap orang tuh pasti ada yang dengki gitu. Makanya Nabi ngomong zikul li ni'matin mahsud. Orang yang punya nikmat pasti dihasut, didengkiin orang. Nah kalau lo hadepin orang yang dengki sama lo, nah maka lo ulang-ulang nih syair. Kata beliau nih, apabila engkau bertemu musuhmu dan kau ingin tuh musuh itu muhakiran, jadi hina dia, waqtaqtulu ghamman, dan membunuh dia dengan kesumpakan. Jadi bunuhnya bukan pakai tangan. Jadi lu bunuh, kalau orang dengki lu bunuh pakai kesumpakannya dia. Kan orang dengki tuh ada api panas di hatinya gitu. Nah, biar dia yang panas sendiri, akhirnya dia mati sendiri tuh, kebakar sama sifat hazanan sedihnya dia. Faram, maka ingat-ingatlah gitu, carilah al-ula, yang sesuatu yang mulia, yaitu ilmu. Jadi kalau ada orang dengki dulu, dicari ilmu, lo tambahin lagi ilmu lo. Atau enggak misalnya didengki sama harta gitu. Kalau lu duit banyak, lu duit-duitan aja tuh, duit misalnya dituduh nyolong aja lu atau enggak apaan gitu. Atau enggak lu dibilang masih bodoh aja, belagu banget, ilmunya masih cere aja belagu. Makanya cara ngadepin orang begitu, maka kita cari hal-hal yang mulia, jangan kita hadepin dia, jangan kita timpalin, nggak ada bunyinya. Lo tambahin tuh ilmu lo ngaji terus, belajar ilmu, ataupun lo nyari, misalnya kalau dia dengki lo masalah duit, lo cari duit yang lebih banyak gitu. Karena setiap dia lo nambah ilmu, maka tambah tuh kedengkiannya. Misalnya lo dengki ngajar, lo ngajar lagi, nambah lagi, tambah dengki dia. Nah kalau yang didengkiin, kalau lo nggak berasa apa-apa, tapi kalau lo timpalin, lo yang kena apinya dia. Jadi orang lagi main api, lu jangan orang dengki itu lagi main api, jangan kita ayo namanya kebakar juga. Tapi apaan? Itu ya harus inian aja ya, tetap lebih maju. Nah api yang dengkinya dia, dada hasadul ghamman, maka orang yang dengki itu yang nggak tambah dia, kecuali dia tambah sedih, tambah dongkol gitu. Orang dikatain makin pengajunya, orang dikatain makin mulia, ini orang dihinain makin mulia. Kan yang sewa dia, kita mah kagak kalau yang gitu. Itu carinya tuh, ingat-ingat tuh. Wakila ay alaika ay tastagil bisolai nafsik la ya bidahri adui. Maka disebutkan, maka cara menghadapi orang yang dengki itu apa? Lu sibuk memperbaiki diri lu. Jangan lu ngikutin paksaan musuh lu. Musuh kita ngajakin berantem, itu jangan, sibuk aja menjadi kita. Atau enggak, dia ngata-ngatain kita biar kita nimpalin supaya ngata-ngatain juga. Ya jangan, mau ngapain? Atau dia jelek-jelekin kita, jangan kemainin kita jelek-jelekin. Tapi apa? Kita tetap aja tuh sibuk memperbaiki diri kita. Apaan gitu yang kurang?
Oh misalnya gue kurang apa nih harta gue cari supaya lebih lagi hartanya. Oh apaan lagi ilmu, belajar ilmu. Oh ada yang kurang apaan, kita sempurnain kekurangan. Faida aqamta bimusalihan nafsik tadman dzalika qahru aduwik. Kalau kita memperbaiki keadaan kita itu, maka menjadi musuh itu makin lemah, makin terseksa dia, karena kita makin baik. Wa iyyaka wal mu'adah fa innaha tadhak wa tadiu awgatik. Dan baik-baik nih, hati-hati, jaga-jaga dari apaan? Al mu'adah, permusuhan sama orang. Fa innahal mu'ada, karena namanya permusuhan itu, atau nggak kita timpalin orang yang hasut sama dia, tadhak, dia girang, emang umpannya dia gitu. Kita dihinain, dikatain, itu umpannya dia emang supaya kita ngerespon. Tapi kalau kita diem aja, menang baik, kalau kata orang Jawa kan, kita menang baik kan disewot, jalan buat kita katain, emosi kayak agak diam aja menang baik. Tuh, itu caranya. Udah katain, udah hinain, udah jelek-jelekin, masih begitu menang baik. Itu yang keseksa dia. Karena kita nggak nimpalin. Watadi awqatik itu juga apa sih? Buang-buang waktu. Kalau nimpalin orang begitu buang-buang waktu. Daripada itu mendingan tasgolik anil ibadah, mendingan kita sibukin diri dengan ibadah. Sibukin diri apa? Sibukin diri nuntut ilmu, karena itu lebih bagus. Atau enggak sibukin diri sama karya, kita bikin apaan sesuatu yang manfaat gitu. Wa tafraqu fi khawatirik fala taqdir ala tahsil ilm bitadi awqati. Karena orang yang nuntut ilmu, orang ibadah itu enggak nyia-nyiain waktu. Ya kalau nimpalin dia enggak habis-habis. Wa alaika bitahammul la siyama minas sufaha. Maka hendaknya itu kita sabar aja, udah tahammul. Artinya kalau tahammul tuh gini, kita bawa beban. Jadi kalau tahammul misalnya ada karpet kita bawa, itu namanya tahammul. Cuman yang kita bawa bebannya ini bukannya barang atau benda, enggak. Tapi apa? Yang kita bawa itu apa? Itu bitahlil jawr wal adza. Jadi sesuatu yang agak enak dari orang, kita terima tuh kataannya orang, terus ngomong jelek sama kita tahu, kita bopong aja gitu, kita tinggal bopong doang gitu. Ya emang berat, jangan taruh di sini, tapi tahammul kita bawa di sini. La siyama minas sufaha, terutama orang-orang yang dongok. Kalau bahasa sufaha itu dongok, bukan bego lagi. Dongok, bukan dongok kan? Dongok minum es ditiup itu namanya dongok. Tawan es dingin ditiup namanya orang dongok tuh. Artinya di atas bodoh tuh kalau dongok. Udah dikasih tahu, udah dikasih contoh, nggak ngerti, itu namanya orang bodoh. Dongok tuh. Itu kita tahammul gitu. Kita tuh iya, kita ini aja, pikul aja tuh. Gala Sayyidina Isa bin Maryam, ihmalu minas safi wahid kai tarabba asyran. Kita terima dari satu orang yang dongo, yang dongo itu satu. Nah, nanti kita bakal dapat 10. Itu caranya. Kita ada orang nggak bener nih, bodoh, no. Itu ya aja, ya, udah gue nggak timbalin, tapi udah dapat 10 ntar. Sebab dia, karena apa? Orang ngeliat, nah itu kok dia dikatain diem aja, tapi dia masih nian aja. Kan orang jadi banyak simpati. Itu kata Nabi Isa AS. Jadi kita terima aja orang nongol. Nah, ini kitab yang ngomong. Tuh, kan sebabnya pas nih.
Ihtamilu minas sapi adhiya wahid kai takhallasu min ashriha. Artinya kita terima dari omongan jelek orang yang dongo atau perbuatan yang jelek dari orang yang bodoh itu supaya kita selamat dari 10 gitu. Kalau satu kita timbalin jadi banyak, satu kita timbalin jadi banyak orang yang tapi kalau kita terima iya satu ya udah satu doang yang ngomong agak jadi banyak gitu. Asyirtu balauta annas qarnan ba'da qarnin falam ara ghaira khiyal wa qala lam ara fil khutub asyaddu waq'an wa ashabu min ma'adan rijal wa zakat marar al asya tarran wa ma zakat min amr min aswa. Akan disebutkan dalam syair itu yang namanya engkau diuji, manusia itu diuji itu dari masa ke masa itu semua orang diuji. Jangan orang kotor model kayak kita. Nabi Muhammad SAW, memang Nabi jeleknya di mana nih coba? Orang baik, orang sopan, masih dikatain itu Nabi. Sedekahnya udah kayak lebih-lebih. Nabi dermawannya itu lebih-lebih dari angin. Itu dermawannya Nabi. Nabi ucapannya baik luar biasa. Orang terpercaya, mukanya enak dilihat, masih dihinain dikatain orang. Jadi yang namanya engkau diuji, dihina orang itu dari masa ke masa. Falam ara ghaira khayal. Dan nggak ada pun yang dilihat itu orang yang dibenci. Semua orang pasti ada yang demen, ada yang kagak. Ada orang yang demen sama lo, ada orang yang benci sama lo. Itu emang udah jalan begitu. Imam Syafi'i dulu dikatain, ada muridnya, ya Imam, engkau dihinain, dikatain begini-gini. Kata Imam Syafi'i apa? Kalau Nabi SAW aja orang yang paling benar ucapannya, paling bagus, mesti dihinain orang. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, isna Allah nih yang nyiptain kita, yang ngasih rezeki kita, yang ngasih hidup kita, kata Imam Syafi'i, masih difitnah. Dikata punya anak, punya bapak. Bagaimana anak, kata Imam Syafi'i, bagaimana gua gitu. Jadi biarin aja. Tuh. Wa qala walam ara fil khutub. Tidaklah engkau lihat satu perkara yang besar itu ada dua waq'an. Dia punya bekas as'ab min adati rijal. Kalau lu lihat sesuatu yang berat itu, yang besar itu, yang paling susah itu, contoh ada batu gitu. Batu kan tuh keras. Dia mesti lu bolongin, dipukul. Batu, besi itu kan keras. Yang lebih keras lagi apa? Hatinya manusia. Batu yang itu keras tuh sama besi bajak, ditempar dulu, dibakar dulu, baru dia bisa bolong, gitu, tembus, bisa diukir. Itu kan kalau lihat itu paling keras. Tapi yang paling keras itu ya hatinya manusia. Tuh. Wa zakat miraran asyaturran wa ma zakat amr min aswal. Nggak ada sesuatu yang paling berat itu kecuali dari hatinya manusia itu. Wa iyyaka an tazunnu bil mu'min su'an fa innahu mu'minul adawa. Dan hati-hati kita dari apaan? Buruk sangka. Itu paling jelek-jeleknya penyakit itu buruk sangka. Kenapa? Itu buruk sangka min syi'atul adawa. Itu dari sumbernya permusuhan. Coba lu buruk sangka sama bapak lu, ibu lu, oh ibu gue masa nggak sayang sama gue, akhirnya kan jadi berantem dulu loh. Bapak gue juga kayaknya mesti nggak ada disayang, kan ribut dulu. Jadi jauh-jauhin tuh buruk sangka. Gitu. Hatta kita lihat kurang bagus gitu, tapi kita harus nuzon. Ambil lagi tuh buruk sangka sama guru, ya susah dah.
Lu ngomelin mulu nih Ustaz, kayaknya gue digedek sama Ustaz nih mulu. Wah, susah dah tuh begitu. Lempengnya susah dah lu gitu. Wah, Ustaz, kayaknya maunya enaknya aja nih gitu. Susah mulu, susah dah. Dulu ada ibu-ibu datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat anaknya kurus krempeng lagi makan apa sih? Bahasa kita makan tahu dari tahu krempeng. Berat nasinya dikit. Lihat si Abdul Qadir lagi makan ayam segala macam, nikmat lihat. Kata ibunya, wahai Tuan Syekh, lah anak saya sekolahin nyandain di sini, ini dia makan apa namanya makanan tahu ini krempeng gitu. Engkau lagi makan enak-enak atau si Abdul Qadir habis dia makan ayam, tulangnya dikumpulin dilemparin ke Abdul Qadir lagi. Itu tulang karomah yang Allah kasih nih. Itu tulang jadi ayam hidup lagi. Kalau anakmu udah bisa begini, baru boleh makan ayam. Jadi jauh-jauhin tuh buruk sangka. Apalagi sama orang tua, sama guru jangan. Yang rugi sendiri. Dan wala yahillu dzalik, nggak halal haram gitu kalau orang buruk sangka. Digauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzunnu bil mu'minina khairan." Prasangkala kepada orang itu baik aja dah. Wa inna ma yansha'u dzalik min khabasin niyyah wa su'is sarira. Karena yang namanya suudzon itu, buruk sangka itu timbulnya dari apaan? Dari orang yang niatnya jelek dan jelek sifatnya. Hatinya jelek pasti buruk sangka. Jadi kalau lu lihat berita, oh udah kagak ada yang bener namanya itu. Apalagi media tuh, lu ikut-ikutan, wah lama ini begini nih, padahal lu nggak tahu berita yang benar gimana. Wah nih Habib ini begini ya. Karena husnuzon aja disangka baik. Sampai di dalam kita disebutkan, idza sa'filul mar'i sa'at dzannu. Kalau orang perbuatannya jelek, berarti sangkanya juga jelek. Lu ambil lagi buruk sangka sama Allah. Kayaknya Allah ampun gue benci kali ini. Udah buruk sangka sama Allah nih. Aku susah mulu dah hidup gue. Ya susah mulu lu hidup. Jadi jangan buruk sangka sama Allah. Bisa husnuzon aja dah. Wasadaqa mayatad man tawahama. Dan orang yang sangkanya benar, yang baik, wa ada mujibah yaqul aduwi wa asba fil laili minasyak mudlim. Kalau orang udah buruk sangka, pagi aja disangkain malam, padahal lagi gulem, mendung, udah malam aja nih gitu. Padahal bukan itu sangkaan lo itu, padahal pak jelek dah orang kalau buruk sangka. Jadi jangan, kalau waspada boleh, tapi buruk sangka kagak boleh. Wa ansyadu ba'duhum tanja anil kabi wala taruddu min awliya hasanan fazadahu satakta min aduwi kulla kaidin idza kada adu fala takadda. Dalam ayat tersebutkan, tinggalkanlah sesuatu dari sangkaan yang jelek, terutama kepada orang-orang yang Allah cintain. Lo kalau ada orang nih, gue disebut wali nih, udah lu sangka baik aja udah. Mau dia kagak pakai baju kayak, mau dia ngomong bagaimana kayak, udah sangka baik aja udah. Lu jangan pakai nilai-nilai, orang gue itu begini, udah sangka baik aja. Kalau lihat ada ulama begini-begini, udah sangka baik aja udah. Lu nyari amannya gitu tuh. Bukan sekarang mau netizen membuat urusan begitu di komen-komen dulu gitu. Karena dengan sangkaan baik, fazadda a'taita satakfi man adu wa kull kaidin. Nah, maka kau akan selamat tuh, dari karena sangka baik. Ambil lagi kepada wali-walinya Allah. Kalau kita sangka baik, nah, selamat kita. Tapi kalau misalnya kita nggak buruk sangka, nah jami makra yahil yarji ilai darura. Kalau kita selamat, apalagi kepada wali.
Karena kalau kita buruk sangka, man ada li waliyan faqad adzantu bil harb. Orang yang menjadi musuhnya wali maka umumin perang, kata Allah. Mau perang sama Allah lo, sedang berani lo. Kalau kita husnuzon selamat. Kita husnuzon aja. Wa zadu syai'la Fatal Bastani rahimahullah ta'ala dzul aqli la yuslam min jahil. Maka beliau mengatakan, orang yang punya akal nggak bakal dia selamat dari orang yang bodoh. Karena apa? Karena manusia itu almar'u aduwwun lima jahila. Orang itu menjadi musuh bagi sesuatu yang nggak dia tahu. Tentu misalnya nih, orang ngaji, ngapain sih ngaji mulu? Karena dia nggak tahu kemuliaan orang ngaji. Itu di puasa bukan baca Quran malah ngaji mulu. Nggak tahu. Orang yang nuntut ilmu di bulan Ramadan, lu satu langkah lu dinilai sebulan ibadah. Waktu riwayat 1 tahun ibadah. Ini lu satu langkah 1 tahun, 2 langkah. Ini kalau lu ngaji lu terlalu aja. Sampai lagi lu sholat tarawih, luar biasa. Orang kalau mau dia menungguin Lailatul Qadar, lu jangan kayak puyeng-puyeng. Dia sholat maghrib jamaah, isya jamaah, tarawih jamaah, nah itu cukup udah Lailatul Qadar dia dapat. Ambil lagi dia ngaji. Lu ngaji pas berbarengan malam Lailatul Qadar, sama aja lu ngaji 1000 bulan. Berapa tahun tuh? 83 tahun lu ngaji. Pahalanya di sisi Allah. Dikali yang tadi selangkanya setahun ibadah, berapa kali berarti itu? Banyak. Nah, kalau orang yang nggak tahu, ngapain sih itu begitu? Ngapain sih baca maulid? Ya apa namanya? Orang maulid kan setahun sekali, ini baca maulid minggu sekali. Lu kagak tahu. Pasti orang musuhin sesuatu yang kagak. Jadi biasa aja. Yasumuhu ay yaklifu alaihi al-amal syak dulman wa inadan falyataris salim ala jirbi wal yazim min insota. Jadi emang orang tuh begitu. Karena dia kagak tahu dia jadi musuhin. Maka hendaknya kita tuh orang muslim itu berbuat baik udah diam aja dah, sukut insota gitu. Karena kalau dia diem dia selamat. Makanya disebutan orang ini kalau dia banyak ngomong ya banyak salah ini. Lagi dia kagak tahu dia ngomong. Ayah ada tuh. Sekarang orang banyak kagak tahu jadi ngomong. Ambil lagi urusan agama. Kalau dia nggak tahu urusan agama udah diem. Itu tugasnya orang yang alim yang ada ilmunya. Kalau nggak tahu dia udah selamat. Kalau dia ngomong jadi fitnah. Fitnah itu jadi ujian. Karena masalah yang dapat tapi kita ngomongin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidi sadat.
Allahumma sholli
Amin.